Ma'rifatul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini adalah di antara hukum kegiatan yang mubah dilakukan di waktu setelah Isya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa sekalian, InsyaAllah kita akan mengkaji hukum melakukan kegiatan mubah di waktu setelah Isya. Bagian dari sunnatullah. Allah Ta'ala jadikan waktu malam penuh ketenangan, kemudian waktu siang untuk bekerja. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 67, Allah Ta'ala berfirman, Huwaladzi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Artinya, Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Artinya, waktu malam adalah waktu untuk istirahat di rumah, tidak menyibukkan diri dengan berbagai pekerjaan, apalagi untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya, dan itulah kodrat manusia. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang obrolan yang dilakukan setelah Isya. Terdapat hadis dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-Isya wal hadits ba'daha. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan ngobrol setelah Isya. Kita akan simak beberapa keterangan ulama mengenai hadis tadi. An-Nawawi mengatakan, wattafaqal ulama ala karahah al-hadith ba'daha illa ma kana fi khair. Para ulama bersepakat makruh mengobrol setelah Isya kecuali yang di dalamnya ada kebaikan. Demikian yang beliau sebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, bergadang setelah Isya bisa menyebabkan ketiduran sehingga tidak salat subuh, atau kesiangan ketika salat subuh, atau tidak melakukan salat malam. Bahkan Umar bin Khattab memukul orang-orang yang bergadang, ngobrol, sambil mengatakan, apakah mereka bergadang di awal malam dan tidur di akhir malam? Para pemirsa, makruh untuk obrolan dalam perkara mubah. Hukum makruh tadi berlaku untuk obrolan perkara mubah. Jika kegiatan yang asalnya mubah menjadi dibenci karena dilakukan setelah Isya, maka kegiatan yang asalnya haram hukumnya lebih terlarang jika dilakukan setelah Isya. An-Nawawi menyebutkan rincian hukum kegiatan setelah Isya, yaitu setelah salat Isya dimakruhkan untuk melakukan obrolan yang hukum asalnya mubah. Yang dimaksud dengan mubah, obrolan yang jika dilakukan maupun ditinggalkan statusnya sama saja. Adapun obrolan yang hukumnya asalnya haram atau makruh, jika dilakukan setelah Isya hukumnya lebih terlarang. Yang dikecualikan dari hukum tadi adalah kegiatan yang hukum asalnya dianjurkan atau kegiatan yang sifatnya ibadah, seperti belajar ilmu agama, menjamu tamu, berzikir, dan semacamnya. An-Nawawi melanjutkan keterangannya, adapun obrolan dalam kebaikan seperti belajar, membaca sirah orang saleh, melakukan akhlak mulia, melayani tamu, hukumnya tidak makruh, bahkan anjuran.
Imam Bukhari juga menyampaikan keterangan yang sama dalam sahihnya. Beliau menyebutkan judul bab bolehnya bergadang untuk belajar agama atau kebaikan setelah Isya. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis yang bercerita Nabi SAW menunda salat Isya hingga tengah malam agar para sahabat mendapatkan kesempatan pahala menunggu salat Isya dalam rentang yang lama. Apakah obrolan dengan istri berpahala? Yang menarik di sini adalah para ulama memasukkan kegiatan obrolan dengan istri dan keluarga statusnya sebagaimana belajar ilmu agama dan melayani tamu. Karena itu mereka menggolongkan obrolan dengan istri dan keluarga termasuk kegiatan yang boleh dilakukan setelah Isya. Setelah menyebutkan bab tentang bolehnya bergadang untuk belajar agama, Imam Bukhari menyebutkan kegiatan lain yang hukumnya sama, yaitu bab bolehnya bergadang dalam rangka melayani tamu dan ngobrol bersama istri. Dan semacam ini dilakukan oleh Nabi SAW bersama para istri beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya dengan Nabi ketika beliau menginap di rumah bibinya Maimunah yang merupakan salah satu di antara istri Nabi SAW. Seusai Nabi SAW salat Isya, beliau pulang ke rumah Maimunah lalu salat 4 rakaat, kemudian beliau berbincang-bincang dengan istrinya. Karena itu para ulama menilai obrolan dengan istri dan anak termasuk kegiatan yang ada maslahatnya. An-Nawawi menyebutkan jenis-jenis kegiatan setelah Isya yang diperbolehkan. Para ulama mengatakan, obrolan yang makruh setelah Isya adalah obrolan yang tidak ada maslahatnya. Adapun kegiatan yang ada maslahatnya dan ada kebaikannya tidak makruh, seperti belajar ilmu agama, membaca sirah orang saleh, melayani tamu atau pengantin baru untuk keakraban, atau seorang suami yang berbicara dengan istrinya, ngobrol dengan anaknya sebagai wujud kasih sayang kepada keluarga. Ini semua menunjukkan bahwa obrolan dengan istri dan anak termasuk bentuk ibadah. Sayangnya, suami yang kurang cerdas lebih memilih ngobrol dengan teman daripada ngobrol dengan istri. Wallahu a'lam bissawab. Para pemirsa sekalian, demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Demi mendukung agar Ma'rifatul Islam terus berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran ataupun masukan serta pertanyaan, maka tidak perlu sungkan ataupun ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata terima kasih, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت